Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Siapa nih yang udah nggak sabaran mengenai alur cerita anime Saekano untuk season keduanya? Nah, di season keduanya yang tayang pada spring tahun 2017 ini merupakan kisah kelanjutan dari season pertamanya yang selesai pada alur cerita game untuk rute pertama yang dibuat oleh Blessing Software. Lalu bagaimana kelanjutannya? Tapi, kalian yang belum nonton alur cerita season satunya, bisa kalian tonton terlebih dahulu karena sebelumnya sudah saya buatkan mengenai alur cerita anime Saekano untuk season pertamanya. Videonya bisa kalian tekan di pojok kanan atas ini. Asli bro, saat saya membuat video alur cerita season pertamanya, masa ada yang komen gini, seolah-olah dia masih kesal kalau Megumi yang win. Oke, lanjut. Untuk season keduanya, anime ini dinamakan Saena Heroine no Sode Tekata Flat. Nantinya, proyek mereka dalam bahasa Indonesianya adalah bagaimana cara mendidik pacar yang membosankan, yang secara tak langsung menuju pada heroin dalam anime ini. Yap, dia adalah Megumi. Oke, kita lanjut lagi. Anime season keduanya ini terdiri dari 11 episode utama dan 1 episode hiburan. Di mana 1 episode hiburan tersebut? Episode hiburan tersebut berada tepat sebelum episode 1, dan dengan kata lain, episode hiburan tersebut dinamai dengan episode 0 atau prolog episode. Lalu di mana letaknya episode 0 ini dalam alur cerita utamanya? Oke, biasanya letak episode 0 tersebut berada di sebelum cerita episode 1, tengah-tengah atau di akhir dari kumpulan episode utama. Kemarin ada yang nanya nih, kenapa episode 0 untuk season pertamanya nggak dibahas? Jawaban saya adalah, karena episode hiburan tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh dalam alur cerita utama dan dianggap sebagai fan service-nya aja. BTW episode 0 untuk season pertama Saekano alurnya berada di episode akhir dari season pertama setelah Michiru melaksanakan konser perdananya dan sebelum Blessing Software menyelesaikan satu rute untuk gamenya. Anime Saekano Flat ini mendapatkan rating 7,80 di MyAnimeList, dan ini merupakan sebuah peningkatan, mengingat season pertamanya aja hanya mendapatkan rating 7,54 di MyAnimeList. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke alur cerita untuk season kedua dari anime Saekano ini. Season kedua dari anime Saekano dibuka dengan Eriri yang berdebat dengan Utaha mengenai skenario yang telah dibuat oleh Utaha. Bahkan Tomoya pun juga heran kenapa mereka berdua selalu beradu mulut. Kemudian cerita flashback ke 1 tahun yang lalu. Di sana diperlihatkan buku-buku milik karya Utaha yang terpajang di perpustakaan berkat usaha Tomoya. Saat Utaha ingin menemui Tomoya, tiba-tiba Utaha melihat seseorang dan ternyata orang tersebut ialah Eriri Spencer Sawamura. Kenapa Utaha bisa tahu? Nah, karena yang sering membaca karya milik Utaha selain Tomoya adalah si Eriri ini. Terlihat pada catatan di belakang buku mengenai siapa saja yang meminjam buku tersebut. Di sana, Eriri pun terus menghujat Tomoya di depan wajah Utaha dengan mengatakan ketidaksenangan Eriri saat melihat Utaha yang selalu berbicara dengan Tomoya. Oleh sebab itu, Utaha sangat marah pada Eriri karena terus-terusan menghujat Tomoya, dan Utaha sekaligus memperkenalkan diri siapa sebenarnya ia ini kepada Eriri. Kemudian, Eriri pun sangat terkejut karena yang ia hujat adalah Kasumi Utako, orang yang membuat karya novel Koizuru Metronom yang sangat Eriri juga sukai. Bahkan, Eriri pun terlihat tsundere karena ia lupa meminta tanda tangan dari Kasumi Utako sendiri. Di pihak Utaha sendiri, ia juga menunjukkan ketertarikannya kepada Eriri karena ia sama sekali tak pernah mendengar rumor jelek tentang si Eriri ini, dengan menanyakan hal tersebut kepada Tomoya. Tomoya pun menjelaskan apapun yang akan ditanyakan oleh Utaha mengenai Eriri ini. Tomoya juga berdalih dia tidak terlalu mengenal Eriri. Kemudian Tomoya bahkan juga keceplosan dengan sikap Eriri yang selalu melarangnya berbicara saat di sekolah. Pada suatu ketika, Utaha memaksa masuk ke dalam ruangan klub seni untuk bisa bertemu dengan Eriri. Namun ternyata yang dijumpai oleh Utaha sendiri bukanlah Eriri, melainkan karya-karya yang dibuat oleh Eriri Spencer Sawamura. Kemudian di esok harinya, Utaha membongkar identitas Eriri, bahwa Eriri adalah ilustrator untuk doujin dewasa dengan nama Kashiwagi Eri. Setelah perdebatan panjang mereka, Eriri mengungkapkan tujuan ia membuat doujin tersebut karena ia ingin membalas dendam kepada orang-orang yang menertawakan dirinya dan teman masa kecilnya yaitu Tomoya, karena mereka berdua dulunya adalah seorang maniak otaku. Terungkap juga bahwa tujuan Utaha membuat novel adalah untuk memainkan perasaan orang lain dengan teknik yang ia gunakan.
Kemudian di sudut pandang Utaha, ia bahkan sangat terkagum-kagum dengan karya lukisan yang dilihatnya di ruang klub seni yang ternyata dibuat oleh Eriri. Dari semua kisah panjang mereka, Utaha tak menyadari bahwa dirinya semakin dekat dengan Eriri ataupun sebaliknya. Kemudian cerita kembali ke masa sekarang. Tomoya, Megumi, Utaha, dan bahkan Eriri pun meminta dan sangat menginginkan tanda tangan dari anggota Circle Blessing Software untuk kenang-kenangan mereka semua. Dan ini guys, penampakan tanda tangan serta ilustrasi yang telah dibuat oleh Circle mereka. Singkat cerita, skenario untuk rute adik protagonis yaitu Ruri telah diselesaikan oleh Utaha. Utaha kemudian meminta Tomoya untuk menemani dirinya sebagai ucapan selamat kepada dirinya karena telah menyelesaikan rute adik protagonis. Bahkan Utaha mengajak Tomoya untuk ke toko buku dan meminta untuk menemani dirinya membaca buku di toko buku sana. Menurut penuturan Tomoya, Utaha akan tenggelam di dunia sendiri jika sudah berurusan dengan membaca buku. Dan bisa kita lihat Tomoya saat itu mematung ketika menunggu Utaha selesai membaca buku tersebut. Kemudian terlihat dari kejauhan, ternyata Eriri menjadi stalker atau penguntit saat Utaha dan Tomoya sedang berjalan-jalan. Bahkan Eriri pun tiba-tiba meminta dan mengajak Megumi untuk menemani dirinya dalam kegiatan menguntit Utaha dan Tomoya. Utaha kemudian mengajak berdebat dengan Tomoya mengenai kalau sebuah karya tersebut jelek, Tomoya harus mengatakan bahwa itu jelek dan harus mengatakan apa adanya. Setelah kencan mereka berdua, Utaha mengatakan bahwa dirinya mulai sekarang tidak akan terlalu terlibat dengan Circle dikarenakan Utaha harus mulai fokus dengan masa depan perkuliahannya, dan Tomoya langsung menunjukkan rasa khawatirnya kepada Utaha. Saat ingin pulang, Utaha memberikan skenario rute game terakhir yang berbeda yang sudah ditulis olehnya. Skenario tersebut diberikan melalui flash disk. Skenario tersebut memiliki perkembangan dan akhir cerita yang berbeda dengan sebelumnya. Utaha mengatakan bahwa itu merupakan bentuk kemungkinan lain untuk game mereka. Tomoya diminta Utaha untuk bisa memutuskan akan menggunakan skenario yang mana, karena Tomoya sekarang bukanlah sekedar penggemar, melainkan direktur untuk Circle Blessing Software. Lalu bagaimana kabar Eriri dan Megumi setelah menjadi stalker? Yap, Megumi meminta Eriri untuk menyerah menjadi penguntit mereka berdua. Keesokan harinya, Eriri dan Megumi mendatangi rumah Tomoya. Di sana Tomoya diperlihatkan sangat terharu dengan rute baru yang telah diberikan Utaha Senpai melalui flashdisk kemarin. Eriri kemudian menanyakan kepada Tomoya, jika Tomoya menerima skenario baru ini, berarti Tomoya akan mengubah segalanya, termasuk tema game mereka juga akan berubah. Tiba-tiba Megumi memainkan game yang hampir mirip dengan game Circle mereka. Tak lain dan tak bukan, ternyata game tersebut adalah milik Circle Rujen-Ruje, milik Hashima Iori, dan dengan merekrut adiknya sebagai ilustrator untuk Circle Rujen-Ruje miliknya. Lalu, Tomoya, Eriri, dan Megumi pergi menemui Izumi. Tapi tak disangka, Iori pun juga ikut bersama dengan Izumi saat mereka bertiga bertemu. Kemudian Tomoya menanyakan maksud sebenarnya Iori yang meniru game Circle miliknya, dan juga maksud Iori yang juga mengajak adiknya untuk bergabung dengan Circle Rujen-Ruje. Izumi kemudian menjelaskan bahwa itu adalah keinginannya sendiri. Alasan Izumi untuk join dengan kakaknya adalah ia ingin bersaing dengan Eriri sebagai seorang ilustrator hebat. Iori kemudian ingin mengajak Tomoya untuk bersaing secara sportif untuk event Comiket musim dingin nanti. Keesokan harinya, Tomoya terus-terusan membaca skenario dengan membandingkan skenario yang lama dengan skenario yang baru yang telah dibuat oleh Utaha Senpai. Tomoya kelihatan kesusahan dan tertekan dalam memilih skenario yang mana yang harus diputuskan oleh Tomoya. Bahkan, Megumi juga ikut penasaran dengan skenario yang lama dan yang baru yang telah dibuat oleh Utaha. Megumi juga memikirkan bahwa ada maksud lain yang ingin disampaikan dari dua skenario yang telah ditulis oleh Utaha Senpai. Menurut Megumi dalam memecahkan permasalahan ini dan satu-satunya cara adalah memainkan skenario tersebut lebih dahulu untuk mengetahui yang terbaik di antara dua skenario yang telah dibuat oleh Utaha Senpai. Kemudian, karena mepetnya jadwal saat perilisan Comiket musim dingin, Tomoya yang juga selaku manajer dari IC Tile meminta semua anggota IC Tile untuk ikut membantu pengerjaan game dari Circle Blessing Software milik Tomoya. Alasan Tomoya meminta IC Tile adalah karena mereka semua pernah bekerja dan mengerti mengenai komputer. Singkat cerita, Megumi dan anggota IC Tile telah selesai membantu pengerjaan game milik Tomoya. Tomoya bahkan telah menemukan perbedaan antara dua skenario yang telah dibuat oleh Utaha Senpai. Di sisi lain juga diperlihatkan bahwa Eriri tidak ada kemajuan sama sekali dalam membuat ilustrasi untuk game milik Tomoya. Oke lanjut, singkat cerita, Megumi menyadari apa perbedaan dari dua skenario yang telah dibuat oleh Utaha Senpai.
Megumi langsung menemui Tomoya di atas gedung sekolah. Tetapi di sana, Megumi malah diperlihatkan suasana Uta Senpai yang kesal dengan Tomoya yang tidak menyadari perbedaan dan hanya melihat garis besar dari skenario yang telah dibuat oleh Uta Senpai. Setelah itu, Tomoya mengkritik skenario yang telah dibuat oleh Uta Senpai saat festival sekolah. Menurut Uta Senpai, Tomoya tidak menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Di sana Tomoya terlalu mengkritik dan membentak skenario yang dibuat oleh Uta Senpai. Sampai pada kemudian dia teringat masa lalunya yang juga dibentak oleh Tomoya. Saat pulang sekolahnya, Tomoya menasehati Uta Senpai karena skenarionya malah terasa seperti novel dan bukan cerita untuk game. Dan lagi-lagi diperlihatkan bahwa Eriri yang juga sama sekali tidak ada kemajuan dalam membuat ilustrasi game milik Tomoya. Pada akhirnya, Tomoya mencoba untuk membuat skenario untuk gamenya. Singkat cerita, Uta Senpai mencoba merevisi bagian yang perlu dan bagian yang tidak perlunya dalam sebuah cerita game. Kemudian, Tomoya berkeinginan untuk membuat gamenya menjadi 3 rute agar alur cerita game tersebut tidak terlalu kaku dan tidak mudah ditebak. 2 cerita yang dibuat oleh Uta Senpai dan 1 cerita yang dibuat oleh Tomoya. Namun pada akhirnya, Uta Senpai tetap mengkritik dan merevisi skenario milik Tomoya dan menyinggung Tomoya dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang yang amatir. Setelah itu, Uta Senpai menanyakan mengapa Tomoya lebih memilih protagonis Ruri dibandingkan Meguri. Tomoya kemudian menjawabnya bahwa ia suka keduanya dan karena 2 heroin tersebut sama-sama memperebutkan sang protagonis yang akan membuat semuanya cemburu, kesal, dan tertawa. Singkat cerita, Uta Senpai mengatakan bahwa skenario tersebut bukanlah buatan ia seorang ataupun Tomoya, melainkan skenario orisinal buatan mereka. Dan di sana, Tomoya terharu dengan ucapan Uta Senpai. Kemudian pada suatu ketika, Megumi menyadari bahwa karakter Ruri adalah Sayuka dalam novel Koizuru Metronom buatan Uta Senpai. 2 karakter tersebut didasari dari sifat Uta Senpai sendiri yang merupakan penulis tidak berpengalaman, antisosial, wanita keras, jahat, dan hanya bisa mengambil inspirasi dari hal yang ada di dekatnya. Kemudian Megumi terdiam karena mendengar ucapan Uta Senpai, dan Uta Senpai menyarankan Megumi untuk menjadi heroin yang bisa lebih baik lagi dari dirinya. Kemudian Megumi memperagakan heroin Ruri, Sayuka, dan heroin yang diinginkan oleh Tomoya. Namun terlihat dari kejauhan, Uta Senpai dan Eriri duduk berdua sambil melihat Tomoya dan Megumi yang berdansa. Sekaligus Megumi yang juga menggambar ilustrasi dari pergerakan mereka. Di sana juga diperlihatkan raut wajah Eriri yang tidak suka dengan Megumi yang berdansa dengan Tomoya. Kemudian pada suatu ketika, Megumi ditembak oleh seorang laki-laki, tapi Megumi menolak laki-laki tersebut. Menurut Uta Senpai, semakin lama Megumi semakin menjadi protagonis yang diidam-idamkan oleh semua orang. Namun Megumi segera membantahnya dan tidak ingin terlalu dekat dengan siapapun soal percintaan sampai perilisan game mereka saat Comiket musim dingin nanti. Tetapi Uta Senpai selalu memojokkan Eriri karena Eriri terlalu lambat dalam pengerjaan ilustrasi untuk game mereka. Eriri kemudian membela dirinya dengan mengatakan dirinya lamban karena harus menunggu skenario selesai dan rute yang tiba-tiba ditambah ke dalam skenario tersebut. Tetapi alasan sebenarnya adalah karena Eriri belum dapat bayangan yang pas untuk sang heroin. Kemudian Tomoya membela Eriri karena yakin bahwa Eriri bisa menyelesaikan ilustrasi untuk game mereka berempat. Singkat cerita, Eriri memilih untuk mengasingkan dirinya ke villa milik dirinya yang bernama Naskogen dan meyakinkan Tomoya bahwa dirinya bisa menyelesaikan ilustrasi tersebut tepat pada waktunya. Kemudian Megumi menyarankan Tomoya untuk menginap dan menemani Eriri yang sendirian di sana. Tetapi Tomoya menolaknya karena Tomoya harus mengerjakan sesuatu yang perlu dikerjakannya. Karena itu, Megumi pasrah dan mengatakan, "Kalau ada apa-apa, beritahu diriku ya," ucap Megumi kepada Tomoya. Singkat cerita, Eriri berhasil menyelesaikan ilustrasi untuk rute Ruri, dan sekarang Eriri hanya perlu menyelesaikan rute utama yang telah ditulis oleh Tomoya. Eriri menjelaskan bahwa rute yang dibuat oleh Tomoya memiliki perbedaan dengan rute sebelumnya karena dibuat oleh penulis yang berbeda. Esok hari di malamnya, Eriri tidak ada kemajuan sama sekali karena belum tahu bagaimana menangani skenario yang dibuat oleh Tomoya. Sebelumnya Eriri sudah membuat ilustrasi tersebut, tetapi Eriri merasa bahwa itu belum sempurna, yang kemudian langsung dibuangnya ke tempat sampah. Eriri juga mengatakan bahwa ia belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Pada suatu ketika saat pulang sekolah, Megumi menanyakan bagaimana kabar Eriri di sana. Megumi juga menawarkan dirinya kepada Tomoya agar tidak segan-segan meminta tolong sesuatu hal kepada Megumi mengenai apapun, baik menyangkut Eriri ataupun hal yang lainnya. Kemudian saat sedang bersantai di teras villanya, Eriri tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi dan terbayang mengenai rute yang ditulis oleh Tomoya.
Saat di malam harinya, Eriri menelepon Tomoya bahwa ia akan mulai menggambar ilustrasi untuk game Tomoya. Eriri bahkan mengubah seluruh gaya menggambarnya demi rute yang ditulis oleh Tomoya, yang juga saat Eriri sedang menggambar, tetap muncul inspirasi bayangan yang dilihat oleh Eriri. Keesokan harinya, Eriri terbaring di tempat tidurnya karena kelelahan dalam menggambar ilustrasi untuk game Tomoya. Tanpa sadar bahwa Tomoya sudah berada di villanya Eriri, yaitu Dinas Kogen. Ternyata sebelumnya Tomoya khawatir mengenai Eriri dan kemudian Tomoya diantarkan oleh Iori ke tempat villanya Eriri menggunakan mobil yang disetir oleh Enaka, salah satu partner kerja Iori. Setibanya di sana, Tomoya dan Iori menemukan berbagai gambaran ilustrasi untuk game milik Tomoya. Tak disangka, hal itu membuat mereka berdua tercengang melihat hasil ilustrasi yang dibuat oleh Eriri. Ternyata Eriri sudah tergeletak tak sadarkan diri karena kelelahan dan terkena flu. Tapi tak disangka, ternyata Tomoya malah membuang waktu untuk menyelesaikan game tersebut dan hal itu membuat Eriri menjadi sangat marah. Karena menurut Eriri, Tomoya menyia-nyiakan kerja kerasnya selama seminggu ini. Tomoya tetap bersikeras untuk mengunjungi dan menolong Eriri yang kesakitan terlebih dahulu daripada menyelesaikan game tersebut. Dengan kelakuan Tomoya yang seperti itu, Eriri menganggap dirinya tidak bisa menjadi nomor satu bagi hidup Tomoya. Kemudian Tomoya memuji ilustrasi buatan Eriri dan menganggap gambar buatan Eriri adalah gambar yang paling bagus yang belum pernah dilihatnya selama ini. Kemudian Eriri mengajukan 3 pertanyaan kepada Tomoya. Yang pertama, apakah gambar buatannya lebih bagus dari gambar milik Izumi? Yang kedua, apakah Eriri sudah menjadi lebih bagus darinya maupun ilustrator lainnya? Dan yang ketiga adalah apakah Eriri sudah menjadi nomor satu bagi hidup Tomoya? Tomoya menjawab 3 pertanyaan tersebut dengan mengangguk dan bersuara dari tenggorokan, seperti mengatakan 3 pertanyaan tersebut memiliki jawaban iya. Eriri menjadi senang karena bisa mengalahkan Nashima Izumi, Michiru Hyodo, dan Kasumi Gaoka untuk menjadi nomor satu bagi hidup Tomoya. Setelah itu mereka berdua memainkan game Little Love Rhapsody. Mereka berdua juga mengenang masa lalu dengan kejadian yang sama, yaitu Eriri yang sakit dan Tomoya yang harus merawatnya. Esok harinya saat perilisan game mereka yaitu di Comiket musim dingin, Circle Tomoya yaitu Blessing Software akhirnya hanya bisa menjual 100 keping DVD game ciptaan mereka. Kemudian Eriri meminta maaf kepada seluruh anggota Circle Blessing Software karena sudah terlambat menyelesaikan ilustrasi untuk game tersebut. Singkat cerita, game Tomoya langsung habis terjual karena ramainya peminat yang ingin membeli game tersebut. Ketika pulangnya, Tomoya meminta maaf pada Megumi. Tiba-tiba Megumi menjadi sangat cuek kepada Tomoya, dan Tomoya merasa bahwa sikap Megumi yang cuek kepada dirinya adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Tomoya mengenai game mereka. Tapi ternyata, Megumi menjadi sangat marah karena Tomoya selalu merahasiakan dan tidak pernah mengatakan apa-apa mengenai apapun kepada Megumi. Megumi menjadi sangat tidak terima dengan sikap Tomoya yang tidak pernah memberitahu apapun kepada dirinya dan selalu ingin menanggung segalanya. Megumi bahkan tidak memaafkan perlakuan Tomoya yang seperti itu.